Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Hasanah Ensiklopedia Islam Dunia kembali hadir untuk memperkaya hasanah pengetahuan Islam dunia ke hadapan Anda. 30 menit ke depan akan kami isi dengan informasi. Kekerasan terhadap umat Islam masa kini. Generasi Muslim Indonesia yang menakjubkan. Keistimewaan akal manusia ciptaan Allah. Dan pemirsa, inilah Hasanah Ensiklopedia Islam Dunia hari ini. Islam adalah agama yang mulia. Sudah lebih dari 20 abad, agama ilahi ini hadir dan memiliki umat di seluruh belahan dunia. Perjalanan para penegak agama Allah ini tidaklah mudah. Dalam syiarnya, para umat muslim di seluruh dunia banyak sekali menerima kekerasan dan penindasan. Berikut adalah beberapa insiden kekerasan yang terjadi terhadap umat muslim di beberapa belahan dunia. Cina merupakan negara terbesar di Asia. Dari 1,4 miliar jiwa penduduknya, 21 jutanya beragama Islam. Namun keberadaan Islam di Cina tidak dilalui dengan mudah. Kekerasan terhadap Muslim Cina terjadi pada suku Uighur. Etnis Uighur adalah suku minoritas di Cina. Mereka tinggal di wilayah Xinjiang, di sebelah barat Laut Cina. Saat ini diperkirakan etnis Uighur berjumlah 8 juta jiwa. Wilayah Xinjiang dulu dikenal dengan nama Turkistan Timur. Interaksi dengan pedagang Arab, Persia, dan Turkilah yang membuat masyarakat Uighur mengenal Islam. Sejak pemerintah komunis mengambil alih wilayah Turkistan, etnis Han yang penganut komunis pun mulai menguasai Xinjiang. Bermula dari kebijakan-kebijakan diskriminatif pemerintah Cina terhadap etnis Muslim Uighur, akhirnya menimbulkan konflik yang berkepanjangan antara etnis Han dan Uighur. Penindasan yang berujung kekerasan ini disebabkan akan kebijakan pemerintah Cina yang melarang pembangunan masjid. Pada tahun 1990, gerakan pemerintah Cina yang disebut Strike Hard bertujuan mengurangi jumlah umat muslim di Cina. Hal ini dikarenakan ketakutannya akan propaganda media barat tentang teroris Islam. Kebijakan pemerintah Cina yang sangat menindas kebebasan beragama dan beribadah untuk umat muslim di sana berujung pada bentrokan. Bentrokan massal itu terjadi pada 5 Juli 2009 silam di Xinjiang. Awalnya pemerintah Cina hanya melarang membangun masjid. Lalu hal ini berlanjut pada pelarangan umat muslim untuk melaksanakan ibadah puasa pada bulan Ramadan. Masyarakat muslim dipaksa untuk tetap makan ketika puasa. Dan yang menolak makan diancam kehilangan pekerjaan. Tidak hanya itu, umat muslim pun dilarang melaksanakan ibadah sholat taraweh dan dipersulit bila hendak menunaikan ibadah haji. Bermula dari unjuk rasa damai etnis Uighur akan kebijakan pemerintah yang membedakan etnis Uighur dan etnis Han. Unjuk rasa tersebut dibubarkan secara paksa dengan kekerasan. Hal ini pun berlanjut pada bentrokan besar yang mengakibatkan 1.700 orang terluka dan 197 kaum muslim tewas di tangan aparat pemerintah Cina. Tidak hanya itu, pemerintah Cina juga menculik dan menahan 1.434 muslim etnis Uighur yang diduga ikut serta dalam pemberontakan. Perlawanan Muslim Uighur bukan lantas menjadikan pemerintahan Cina memperhatikan mereka, namun justru menjadi pembenar untuk semakin menindas Muslim Uighur. Penindasan oleh pemerintahan juga terjadi pada umat Muslim di daerah Myanmar. Myanmar adalah negara yang memiliki mayoritas penduduk menganut Buddha. Myanmar memiliki jumlah penduduk 29 juta jiwa dengan umat Muslim sebesar 2% dari jumlah tersebut. Muslim sebagai agama minoritas di negeri ini. Umat Muslim di Myanmar didominasi oleh etnis Rohingya. Islam masuk ke Myanmar jauh berabad-abad silam lamanya. Sejalan dengan sejarah masuknya Islam di Indonesia, Malaysia, dan Cina, Myanmar termasuk daratan yang disinggahi oleh pedagang Arab dan Persia dalam menyebarkan agama Islam pada tahun 500 Masehi. Tidak hanya dari saudagar Arab dan Persia, Islam juga dibawa ke Myanmar oleh Muslim India. Etnis Rohingya adalah suku asli Myanmar yang telah lama tinggal berabad-abad lamanya di daerah Rakhine. Etnis ini memiliki darah keturunan dari para pedagang Arab dan India pada masa lampau. Sayangnya di era globalisasi yang selalu menggembar-gemborkan kemanusiaan, masih saja ada pelanggaran HAM dalam kebebasan memeluk dan menjalankan ibadah agama.
Ternyata penindasan umat muslim di Myanmar sudah terjadi pada tahun 1550 hingga 1589 Masehi oleh Kerajaan Baiyinaung yang waktu itu memerintah Myanmar. Keadaan umat Islam pun tidak jauh dari penindasan yang terjadi di Xinjiang, Cina. Raja Baiyinaung melarang praktek halal dan juga menyembelih binatang dengan menyebut basmalah dilarang oleh raja ini. Umat Islam juga dilarang untuk melakukan peribadatan terutama dalam melaksanakan kurban Idul Adha. Ketika Myanmar masuk ke dalam gelombang nasionalisme pada tahun 1956 yang dipropagandai oleh Ne Win, umat Islam di Myanmar makin masuk ke dalam keterpurukan. Mereka diusir dari Myanmar oleh para tentara pemerintah dan dengan sangat cepat Islam tersingkirkan di sana. Pada tahun 1982, pemerintahan Myanmar menyatakan etnis Rohingya bukanlah termasuk warga negara Myanmar. Mereka menyebut etnis Rohingya ini sebagai suku yang tidak punya negara. Padahal sudah berabad-abad lamanya etnis ini menduduki wilayah Rakhine di Myanmar yang berbatasan dengan Bangladesh. Pemusnahan Muslim secara bertahap telah diprogram oleh pemerintah Myanmar melalui propaganda lewat media. Pemerintah Myanmar mengatakan Muslim Rohingya sebagai teroris. Banyak terjadi pembakaran rumah penduduk Muslim dan yang terparah adalah terjadinya bentrok besar ketika warga terpengaruhi oleh selembaran berita fitnah yang menceritakan seorang wanita Buddha diperkosa dan dibunuh oleh warga Muslim Rohingya. Akibat berita ini, pada 3 Juni 2012, 10 warga Muslim yang sedang menuju tempat ibadah dengan menggunakan bis dibantai oleh amuk massa yang brutal. Pemerintah Myanmar tidak menjamin keselamatan bagi tim PBB dan LSM yang ingin membantu warga Rohingya yang terlantar. Hal ini mengakibatkan terhambatnya bantuan keselamatan untuk warga Rohingya. Kekerasan terhadap warga Muslim masih terjadi di Myanmar. Pemerintah Myanmar pun mengakui upayanya melakukan program penghapusan umat Muslim dari tanah yang diakuinya. Wilayah Palestina merupakan daratan luas yang dianggap suci bagi 3 agama, yakni Islam, Kristen, dan Yahudi. Disinilah terdapat kota Yerusalem yang status kepemilikannya diperebutkan oleh beberapa negara hingga menimbulkan konflik yang berkepanjangan. Bagi kaum Yahudi, Yerusalem merupakan tanah perjanjian yang terdapat dalam kitab suci mereka. Bagi umat Kristiani, kota ini dianggap sebagai tempat Kristus hidup dan menderita. Sedangkan bagi umat Islam, Yerusalem merupakan tanah suci ketiga setelah Mekah dan Madinah. Karena di sana terdapat Masjidil Aqsa, titik tolak Rasulullah SAW dalam pelaksanaan Isra Mi'raj. Kini Yerusalem diklaim sebagai ibu kota dari Israel. Seluruh belahan dunia telah menyatakan bahwa Israel melanggar perjanjian damai yang dibuat dengan Organisasi Pembebasan Rakyat Palestina atau PLO. Pada 17 Januari 1997, keluarlah perjanjian Al-Khalil. Perjanjian ini menyatakan bahwa 20% wilayah Al-Khalil dikuasai oleh Israel dan sisanya oleh Palestina. Namun pada 23 Oktober 1998, perjanjian kedua dibuat. Isinya menyerahkan sebagian wilayah tepi barat oleh Palestina dengan imbalan Palestina memerangi usaha terorisme. Pada November 2008, Israel memasukkan tank-tanknya ke tanah Gaza. Ini yang membuat perjanjian damai itu berakhir. Israel kembali menyerang dengan angkatan beratnya untuk mendominasi Palestina. Sedangkan di pihak Palestina ada anggota Hamas yang siap bertempur untuk mempertahankan Palestina dari tangan kemunafikan Yahudi. Sejarah menyebutkan tanah Palestina ini diperebutkan dengan pertumpahan darah hingga detik ini. Lebih dari 2000 tahun silam, kaum Yahudi yang kini menjadi bangsa Israel telah pergi ke penjuru dunia untuk mencari tempat tinggal bagi kaumnya. Pun ketika zaman Nabi Musa alaihissalam, kaum Yahudi sudah terkenal ingkar kepada perintah Allah. Dalam surat Al-Baqarah ayat 58 hingga 59 dijelaskan bahwa orang-orang Yahudi sudah diperintahkan untuk masuk dan berlindung di Baitul Maqdis yang waktu itu dikenal oleh orang Yahudi sebagai Yerusalem Lama. Namun karena keingkarannya kepada Allah SWT dan Nabi serta Rasulnya, selama berpuluh-puluh tahun bangsa Yahudi terlantar di tanah Tih atau hamparan padang pasir dan tidak jelas di mana tempat tinggalnya. Seorang Yahudi bernama Theodor Herzl mencetuskan berdirinya agama Yahudi dalam buku Der Judensstaat. Maka mereka pilihlah tanah yang masih kosong di dunia ini dan belum dimiliki oleh negara manapun menurut pemikiran mereka. Palestina terpilih dan diklaim sebagai negara Israel oleh orang-orang kafir Yahudi yang telah mengingkari Allah dan Rasul-Nya. Secara paksa mereka menguasai tanah Palestina dan mendirikan negara. Sejak berdirinya negara Israel 14 Mei 1948, pertumpahan darah antara warga Muslim Palestina dan para kaum kafir Yahudi terus terjadi hingga saat ini. Israel telah mengusir kaum Muslim Palestina dari tanahnya sendiri. Mereka mencaplok puluhan kota dan ratusan desa di Palestina.
Mereka merampas hak milik rakyat Palestina dan membunuh ribuan Muslim Palestina. Bahkan Muslim Palestina yang telah meninggalkan tanahnya untuk tinggal di kamp pengungsian pun tak luput dari sasaran serangan Israel. Serangan terakhir yang digencarkan dan diberitakan terjadi pada 23 Juni 2012. Angkatan Udara Israel menyerang pemukiman warga Palestina di wilayah Gaza. Tercatat seorang warga Palestina menjadi korban dan meninggal pada tragedi ini. Sungguh tindakan yang teramat biadab. Pemirsa Hasanah, jangan kemana-mana. Selanjutnya akan kami hadirkan generasi Muslim Indonesia yang menakjubkan dan keistimewaan akal manusia ciptaan Allah. Tetap bersama Hasanah, Ensiklopedia Islam Dunia. Terima kasih pemirsa Trans 7, Anda masih setia bersama kami di Hasanah Ensiklopedia Islam Dunia. Islam sangat mewajibkan umatnya untuk belajar. Belajar adalah proses dari tidak tahu menjadi tahu. Dengan belajar kita bisa melihat dengan jelas bukti-bukti keesaan dan keagungan Allah SWT. Dengan belajar pula kita dapat meningkatkan keimanan kita. Memudayakan diri untuk selalu mencari tahu kebenaran dan bukti yang jelas dapat membuta diri kita selalu haus akan ilmu yang telah Allah SWT berikan di dunia ini. Dengan membudayakan diri kita sebagai seorang muslim, pembelajaran kita juga dapat menghasilkan karya-karya yang berguna bagi umat dan masa depan. Berikut ini beberapa karya generasi muslim anak bangsa dengan kerja keras dan proses belajarnya telah berhasil menciptakan karya yang unik dan luar biasa. B.J. Habibie. Siapa yang tidak kenal beliau? Sebagai muslim yang baik, beliau adalah tokoh mantan Presiden RI, sekaligus tokoh dalam sains dan iptek di Indonesia. Namanya tidak hanya terkenal di Indonesia, tetapi seluruh belahan dunia pun sudah tahu akan kehebatan Bapak B.J. Habibie ini. Beliau mempunyai nama lengkap Baharudin Yusuf Habibie, blasteran Makassar dan Jawa. B.J. Habibie lahir pada 25 Juni 1936 di Parepare, Sulawesi Selatan. Sejak kecil, Pak Habibie sudah terkenal tekun dan ulet dalam mempelajari fisika. Karena kecerdasannya, Pak Habibie berhasil meraih beasiswa pendidikan di Jerman. Karena ketekunan belajarnya dan prestasi yang diraihnya, di Jerman Pak Habibie pernah menjabat sebagai Kepala Penelitian dan Pengembangan Analisis Struktur Pesawat Terbang di perusahaan Jerman, Messerschmitt Olco Blohm, pada tahun 1965 hingga 1969. Belum genap umurnya mencapai 40 tahun dengan kinerjanya yang hebat, 4 tahun kemudian Pak Habibie diangkat sebagai Wakil Presiden Direktur perusahaan tersebut. Kepulangannya ke tanah air pada tahun 1974 yang dibujuk oleh Presiden Soeharto untuk membangun negeri ini pada bidang kedirgantaraan, Pak Habibie pun kembali berkarya dengan pesawat ciptaannya sekaligus pesawat pertama yang dibuat Indonesia. Pesawat-pesawat ini sudah diakui oleh berbagai belahan negara di dunia dan berhasil menjadi langganan pesawat favorit negara ternama seperti Perancis, Spanyol, dan Korea. Robot karya anak bangsa. Mungkin kita telah mengenal sosok ilmuwan muslim zaman dahulu yang karyanya menjadi warisan dunia. Dia adalah tokoh insinyur Islam Al-Jazari. Beliau telah banyak membuat karya mekanik yang menjadi bahan dasar sebagai ilmu perobotan. Berbagai karyanya seperti jam air dan mekanik lainnya. Karena karyanya, Al-Jazari mendapat julukan sebagai bapak teknik modern. Perkembangan zaman terus terjadi. Tuntunan generasi Islam untuk mengembangkan warisan-warisan dari leluhurnya harus dilanjutkan. Salah satunya seperti acara International Islamic School Robotics Olympiade, perlombaan dalam merakit dan adu ketangkasan robot ini diramaikan oleh sekolah Islam dari seluruh dunia. Acara yang digelar setahun sekali ini memperlombakan berbagai kategori robot. Dari robot terbang hingga robot dengan biaya pembuatan paling murah. Salah satu prestasi yang diukir dalam acara ini dimenangkan oleh para siswa SD Islam dari Indonesia. Dunia robot, teknologi robotik yang mengilhami munculnya film berlatar masa depan Transformer, mengundang decak kagum.
Tetapi jika diurut ke belakang, seorang ilmuwan muslim, Ibnu Ismail Al-Jazari, sudah jauh lebih dulu mengembangkan prinsip hidrolik untuk menggerakkan mesin yang dikenal sebagai robot. Al-Jazari merancang 5 mesin pada abad ke-13 Masehi. Di antaranya adalah mesin yang menggunakan balok dan tenaga binatang. Balok digerakkan secara naik turun oleh sebuah mekanisme yang melibatkan gigi gerigi dan sebuah engkol. Sedangkan mesin terakhir adalah sebuah mesin pompa yang digerakkan oleh air. Temuan ini sekaligus memperlihatkan kemajuan yang lebih radikal pada masa itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Tak kurang dari 5 panca indera melekat di tubuh kita. Manusia merupakan makhluk yang sempurna. Kita juga diberi akal dan pikiran agar bisa belajar, mengetahui, dan mengamalkan ilmu Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Mulk ayat 23 dan 24 bahwa Allah menciptakan manusia berkembang biak di muka bumi. Allah pula lah yang menjadikan pendengaran dan penglihatan bagi makhluknya. Allah telah menunjukkan kuasa-Nya agar kita senantiasa mensyukuri nikmat-Nya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ilmu pengetahuan kepada manusia. Manusia dituntut untuk selalu berpikir akan tanda-tanda kekuasaan Allah. Karena disitulah manusia bisa mendapat pelajaran dari apa yang terjadi di sekitarnya dan apa yang telah dikisahkan dalam Al-Quran. Inilah yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Manusia diberi akal untuk berpikir dan belajar akan petunjuk-petunjuk yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan dalam Al-Quran. Dalam proses belajar, kita melatih dan mengasah otak untuk mengingat dan berpikir tentang teori-teori apa yang kita dapat. Otak manusia terdiri dari ratusan miliar sel saraf. Otak mengatur dan mengkoordinir sebagian besar fungsi-fungsi dari tubuh manusia. Seperti fungsi gerak, perilaku, dan pemikiran. Otak juga bertanggung jawab atas fungsi pengenalan, emosi, dan berbagai bentuk pembelajaran lainnya. Proses pembentukan akal pada manusia juga bermula dari kegiatan di otak. Dari riset yang diadakan oleh dunia barat, mereka memaparkan bahwa rata-rata manusia hanya menggunakan 20% dari seluruh fungsi otaknya. Meski hanya 20% dari fungsi otak yang digunakan, namun manusia sudah dapat menciptakan karya-karya yang spektakuler dan mengagumkan. Otak adalah organ tubuh terpenting dari manusia. Bila kita mati, otak manusia terletak pada posisi tubuh yang paling atas, yaitu kepala. Berbeda dengan hewan, tempat otak dan keluarnya kotoran ada yang sejajar. Hal ini umumnya terdapat pada hewan berkaki 4. Ini adalah sebagian refleksi kemuliaan manusia di antara makhluk-makhluk ciptaan Allah lainnya. Seorang filosofi muslim yang terkenal di dunia, Ibnu Sina, memaparkan dalam pemikirannya bahwa binatang, tumbuhan, dan manusia mempunyai beberapa kemampuan yang sama, yaitu sama-sama membutuhkan makan dan sama-sama tumbuh dan berkembang biak. Namun ada 2 hal yang membedakan, yaitu manusia memiliki akal untuk belajar, sehingga ia bisa memiliki ilmu pengetahuan untuk menunjang kelangsungan hidupnya. Selain itu, manusia memiliki kehendak dan keinginan akan sesuatu. Ia bebas memilih dan menentukan yang sesuai dengan kebutuhannya. Hal inilah yang menunjukkan bahwa manusia memiliki derajat yang lebih tinggi dari makhluk Allah lainnya. Manusia menggunakan otaknya untuk berpikir lebih tinggi derajatnya dari mereka yang tidak berpikir. Dalam pemikiran filsuf timur dan barat dikatakan, al-insanu hayawanun natikun, atau man as the animal that reasons. Keduanya yang berarti manusia adalah hewan yang berpikir. Maka pentingnya belajar yang termasuk dalam salah satu proses berpikir sangat diwajibkan, karena yang membedakan kita dan binatang adalah akal. Dalam surat Al-Anfal ayat 22 sudah dijelaskan bahwa pentingnya kita untuk menggunakan akal pikiran kita agar selalu memahami apa yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Dalam surat tersebut dimaksudkan bahwa manusia yang paling buruk di sisi Allah ialah tidak mau mendengar, menuturkan, dan memahami kebenaran. Maha besar Allah yang telah memberikan akal pada manusia agar senantiasa berpikir dan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah pemirsa, inilah akhir kebersamaan kita di Hasanah pagi ini. Semoga semua informasi kami bermanfaat bagi Anda. Tetap saksikan Hasanah Ensiklopedia Islam Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.